termasuk teman-teman yang hari ini sampai hari ini belum menentukan sikap dan pasti menganggap menunggu arahan Pak Jokowi itu lebih benar juga menurut saya. Pak Sandi juga baru ketemu presiden, begitu. Dan Pak Sandi bilang katanya membicarakan kemungkinan menjadi cawapresnya Ganjar. Argumentasinya apa? Orang menjadi pemimpin harus minimal 40 tahun. Argumentasinya apa? Itu pun tidak kuat argumentasi itu. Yeah. Kalau pemimpinnya itu dari kalangan anak muda, lebih mudah mengambil kebijakan yang pro anak muda. Tanpa harus survei. Oke, lu lah. Welcome to Toto Politik. Dan hari ini kita bersama agen TLJ. Apa? Bukan Transjakarta. Apa? TLJ. Agen Tegak Lurus Jokowi. Yang bilang Transjakarta siapa? Enggak ya? Enggak. TLJ bukan Transjakarta, Bos. Enggak ya? Enggak lucu kita udah nyari gini nih. Iya. Siapa nih? Ini mitos-mitos orang yang selama ini jadi mitos. Ya, nanti lu masukin video staf khusus milenial waktu dikenalin ya. Ini santri, anak muda tapi santri. Aminuddin Ma'ruf. Umurnya 33 tahun. Pernah menjadi ketua umum PB PMII. Mas Aminuddin, saya minta keliling nanti ke santri, ke pesantren untuk menebar gagasan-gagasan inovasi baru. Gue enggak juga lu ngomong. Oke. Aminuddin Ma'ruf. Mas Amin. Selamat siang. Apa nih? Iya, lu jangan tegang gitu dong. Kita enggak akan ngapa-ngapain. Ada Romzi di sini. Kursinya kurang enak ini. Gimana? Ganti dong. Kursinya kurang enak. Masa kalah mandi Gani? Kan satu kepanitiaan Anda waktu itu kan. Memang ini kursi ini memang kurang enak, Mas. Kursi kekuasaan lebih enak. Iya. Ini AC set naik nih. Mas Amin. Apa cerita? Abang paten juga Bang. Iya. Oh, ini kalau Abang nih total kali Abang hari ini datang nih, Bang. Ya kan? Tolonglah kau totalkan itu berapa? Ya. Tagihan aja. Apa nih kita mau nanya Terima kasih Mamen udah datang nih hari ini dan ini judulnya Agen Tegak Lurus Jokowi. Iya, Tegak Lurus Jadi Jokowi. kita bermain dalam frame itu. Tegak Lurus Jokowi itu apa menurut Mas Amen? Karena orang di mana-mana Pertanyaan standar. Enggak, karena orang di mana-mana ngomong. Punya interpretasi masing-masing. Iya, Tegak Lurus. Lu dukung Ganjar? Iya, Tegak Lurus Jokowi kata relawan nih kan. Kata relawan itu dukung Prabowo, gue Tegak Lurus Jokowi, Bro. Kata. Kita belum menentukan, masih 3 periode. Tegak Lurus Jokowi juga. Iya, gue ingin Mas Gibran jadi wapres, Tegak Lurus Jokowi juga. Iya kan? Emang ada? Ada banyak aspirasi, Bos. Kemarin aja waktu kita ngonten sama Mas Gibran, tukang satenya aja mengaspirasikannya spesifik. Mas Gibran saya doakan jadi wapres gitu, Bos. Bukan presiden juga, bukan gubernur juga. Udah spesifik. Gue bilang, Anda dipesan Intel apa gimana, gue bilang nih tukang sate nih. Atau ada Intel nih menyamar nih jadi tukang sate nih. Enggak kok, aku beneran kok, cek aja track recordku. Iya. Sebelumnya di Bawaslu kan. Ternyata Mas. Ya tadi dibilang Tegak Lurus Jokowi, masing-masing orang punya interpretasi. Jangan merasa paling tegak lurus gitu ya. Karena secara pilihan politik yang tegas Pak Jokowi sampai hari ini faktanya belum menentukan pilihan juga. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah mendukung Pak Ganjar, menganggap itu adalah bagian tegak lurus Pak Jokowi, ya nggak ada salahnya juga. Begitu juga teman-teman yang hari ini misalkan sudah mendukung Pak Prabowo dan mengklaim itu adalah bagian dari tegak lurus Pak Jokowi, menurut saya itu pun nggak ada salahnya juga. Termasuk teman-teman yang hari ini sampai hari ini belum menentukan sikap dan pasti menganggap menunggu arahan Pak Jokowi itu
lebih benar juga menurut saya. Oh, Lebih benar. Lebih juga. benar. Iya, artinya Anda Tidak ngerti salah, kan? tapi lebih benar Iya, tidak dia. salah. Iya, ini cara ini karena bukan orang Jawa, Iya. tapi 10 tahun ada di dalam politik kekuasaan Jawa, jadi dia bisa Setidaknya pakai gue bahasa- Pulau bahasa. Jawa lah Mas. Oh iya benar-benar. Kerawang lo ya, Mas ya. Oh jadi jadi semuanya itu jangan ada klaim Tidak kebenaran. salah. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah, tapi yang paling benar yang tadi itu. Ini menurut saya Iya. ya. Iya ya tentu. Nah. Bisa belum tentu benar juga kan, atau belum tentu sama yang lain. Iya. Karena setidaknya sampai hari ini terakhir Pak Jokowi bilang di acara Arus Bawah Jokowi hari sekitar 2-3 mingguan yang lalu ya. Di situ Pak Jokowi secara terbuka kok menyampaikan kalau capresnya juga belum jelas, koalisinya juga belum jelas. Kira-kira begitu. Itu hari ini belum berubah situasi, Mas. Setidaknya kepada pesan kepada saya sampai tadi saya jalan menuju menghadiri undangan Total Politik belum berubah, Bro. Oh, masih dengan manifesto yang sama ya. Iya. Oh, tapi kan kalau kita flashback ke belakang lagi nih Mas Amin. Waktu itu salah satu panitia utamanya Anda nih. Yang membuat menghelat acara gede-gedean di GBK Nusantara Bersatu. Anda mendampingi presiden ya bersama Pak Arsyad ya kan. Ya. Apa kabar Pak Arsyad, Mas? Lama juga gak ketemu. Halo, Pak Arsyad apa kabar? Iya. Udah diundang belum Pak Arsyad sini? Belum, nggak ngerti cara ngundang ini Kadin ini kan agak frekuensi beda Mas. Beda server. Minta tolong Gus Romji dia sholat istiqoroh dulu kan udah nggak bisa Gus kalau masalah ini. Aduh, Kadin ini kundut apa enggak? Iya. Nah, Itu harus lu bedain Kak Din atau Kadin. oh ada ya. Ada. Nah, Kak, Gue juga bisa dipanggil Kak Din. gimana tuh? Kan nama gue Aminuddin, Kak Din. Oh iya iya bisa lumayan. Iya ya Kak Din. Nah, jadi acara hari Oh iya kembali lupa kan gua. kan waktu itu rambut putih muka Nah berkerut. itu Pak Jokowi kok rasanya agak mundur ya. Mundur tuh maksudnya harusnya kan makin lama makin bold. Dulu waktu acara Nusantara Bersatu itu kapan tuh Mas? November November 2022 2022. yang membuat waktu itu partai tempat beliau bernaung agak sepanang kan. Anda harus menghadapi banyak telepon gua tahu banget tuh. Itu Pak Jokowi agak bold itu yang membuat orang oh ini clear banget nih kayaknya. Nah, pertanyaannya Rambut adalah putih siapa aja berkerut. yang nelpon waktu itu, Mas? Yang nelpon ya Budi lah. Mas sebut nama dong. Siapa Mas? Siapa Mas? Standar siapa? Jangan Jangan. kita lagi dicari Iya. sama dia, Bos. Tapi maksud gua, kenapa Pak Jokowi yang harusnya makin lama itu makin bold, makin terbuka dari rambut putih berkerut itu kan kita udah jelas. Misalnya 2 bulan lagi rambut putih berkerut suka tiktokan, gitu kan lebih enak lagi tuh. Ya kan rambut putih berkerut rumahnya di Semarang, gitu kan enak gitu. Cluenya makin spesifik lah. Ya, ini kok justru makin buram gitu. Iya, makin abstrak ini. Itu kan November ya. November 2022 artinya sekitar 9 bulan yang lalu gitu ya. Kalau hamil pada masa itu udah melahirkan ini lahiran sekarang. ya. Tapi memang setelah itu November kemudian waktu berjalan memang Pak Jokowi kelihatan bagaimana mempersilahkan kepada 2 orang ya yang sama-sama secara emosional punya kedekatan. Yang satu adalah secara hierarkis pemerintahan yang menjadi gubernur Pak Ganjar, yang kedua adalah anak buah langsung Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan ya Pak Prabowo. Pak Jokowi secara terbuka bahkan dan semua orang juga pasti tanpa harus pengamat PhD yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengendorse 2 orang ini. Makanya tadi saya katakan bahwa yang mendukung yang mendukung Pak Ganjar, yang mendukung Pak Prabowo menganggap bagian dari tegak lurus Pak Jokowi, nggak ada yang salah. Ya. Ada yang coba mengatakan kalau mendukung Pak Ganjar itu
bukan bagian dari Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo juga bukan bagian dari Pak Jokowi, itu menurut saya emangnya dia punya hak apa untuk mengklaim kebenaran tunggal itu? Kira-kira kayak gitu. Jadi pada acara Nusantara Bersatu keluar pernyataan Pak Jokowi bahwa pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mau turun ke rakyat, jangan enak-enakan di istana gitu ya. Terus lebih tajam lagi kalimatnya. Kalau jidatnya berkerut itu tandanya mikirin rakyat sampai rambutnya putih. Tapi kemudian beberapa momentum setelah November itu, Pak Jokowi juga beberapa kali terlihat bahkan secara sangat terbuka menunjukkan kedekatannya dengan Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya tidak ada yang berubah sikap Pak Jokowi dari November di acara Nusantara Bersatu sampai hari ini. Gitu. Hanya kebetulan saja di acara Nusantara Bersatu saya ketua panitianya. Nah, bukan panitia utama lagi bos ternyata bos. Iya kan? Siapa ketua? Berarti Romzi itu manggilnya bukan Gus lagi ya. Siapa ketua? Gitu. Perintah ketua. Romzi ini tokoh betul di total politik nih, Gus. Menurut saya ya. Founder ya, fondasi. Ya, yang nanam kepala kebo kan waktu kita peresmian tuh beliau gitu. Doa-doanya ini kan. Doa-doa bisa dipesan ya kan. Bisa diinterupsi juga. Gusnya coba ini baru lulus nih Gus. Coba apa doanya coba. Itu bisa gitu Bisa Gus. bisa Mantap custom. ini. Kalau Wulan apa? Wulan pengamat energi. Pengamat energi. Dia karena Pak Kurtubi udah nggak jadi anggota DPR kan, nah butuh pengamat energi yang baru. Energi goib terutama. Nah, ini salah satu hal yang Budi sering ngomongin kemana-mana nih, Mas Amin. Bahwa tegak lurus Jokowi itu ya apa susahnya? Kenapa capres-capres ini nggak ambil aja Erick Thohir? Erick Thohir dianggap sedekat itu sama Pak Jokowi gitu. Ketika semua orang berebut Jokowi ya? Iya, dan yang ya itu dulu deh. Apa iya ada preferensi tertentu ke Erick Thohir gitu misalnya? Ya, waktu ada kesempatan Pak Jokowi juga pernah mengatakan salah satu yang disebut Pak Jokowi adalah Erick Thohir. Tapi juga tidak hanya Pak Erick ya. Tadi Pak Sandi juga baru ketemu presiden, begitu. Dan Pak Sandi bilang katanya membicarakan kemungkinan menjadi cawapresnya Ganjar dengan Pak Jokowi. Tadi. Iya tadi. Tadi itu nih sekarang hari apa nih? Ini hari Selasa. Selasa 1 Agustus ya. Wah. Tipis-tipis kata Sandi bicara soal politik, khususnya soal kemungkinan jadi cawapresnya Pak Ganjar. Jadi artinya? Ya, lagi-lagi Pak Jokowi tidak memainkan organ tunggal di sini. Organ jamak ya. Saya pikir sampai hari hanya pun Pak Jokowi akan tetap seperti itu. Jadi tergantung lu semua menafsirkan itu. Gitu. Kenapa harus kan Pak Jokowi pengen orang yang betul-betul dia usung atau dia dukung itu kan menang untuk lagi-lagi tujuannya kan kepastian dan keberlanjutan pembangunan. Kenapa harus gamang gitu, Mas Amin? Bukan gamang, karena Pak Ganjar satu partai, ya. Beliau Gubernur Jawa Tengah, Pak Jokowi Presiden, secara hierarkis pemerintahan menjadi ya katakanlah anak buah presiden juga. Ya. Dan komitmen untuk melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi juga saya pikir tidak perlu diragukan. Pak Prabowo punya hierarki, punya histori yang lumayan panjang juga sama Pak Jokowi. Hari ini menjadi anak buah langsung sebagai Menteri Pertahanan dan komitmen untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Bahkan di mana-mana hari ini Prabowo bicara sambutan dimanapun berbicara tentang keberhasilan dan kewajiban kita untuk melanjutkan melanjutkan pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi. Kan substansinya di situ bahwa Presiden
punya kepentingan bagaimana program-program yang sudah dijalankan selama 9 tahun ini itu dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Jangankan presiden. Wong gua waktu jadi ketua umum PBPMI aja, ketua umum setelah gua juga pengen yang sejalan, sevisi melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Kira-kira begitu. Pak Luhut lebih ekstrim lagi ngomongan. Apa gimana? Sudahlah jangan ngomongin soal perubahan. Kira-kira begitu. Karena lu kalau ngomongin perubahan lu akan mundur 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Pak Luhut ngomongin case-nya itu soal hilirisasi. Ya. Kata Pak Luhut 4 tahun dia belajar 4,5 tahun soal hilirisasi baru jejak lah soal hilirisasi. Artinya kalau lu merubah itu lu akan Setback 4,5 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat juga kan yang dirugikan. Kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi yang bisa gue simpulin bener nggak bahwa dari omongan lu Mas, Pak Jokowi sebenarnya punya preferensi, tapi preferensinya nggak tunggal. Ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo di level presiden, dan Pak Erik dan Pak Sandi di level wakil presiden. Betulkah itu? Secara terbuka pasti seperti itu. Ya, tapi saya juga yakin pada akhirnya presiden juga akan memilih pilihan yang menurut ya presiden juga akan menggunakan hak politiknya. Apalagi kemarin Mas Gibran sudah bilang katanya Pak Jokowi sudah punya pilihan 1 capres. Itu kan pilihan politik Pribadi. pribadinya Pak Jokowi. Ya kalau di ballot box di mana TPS sih nggak apa-apa kan. Ya iya. Tapi kan pilihan Pak Jokowi ini kan kadang-kadang juga bisa berdampak secara politik gitu Mas. Maksudnya Ya iya karena kan ini energi, diributkan, elektabilitas. ditarik sana tarik sini ini kan karena tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan Pak Jokowi yang diapresiasi melalui approval rating yang begitu tinggi. Pada akhirnya ya Pak Jokowi punya legitimasi politik walaupun tidak mutlak. Pak Jokowi sangat punya pengaruh untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan posisi Pak Jokowi sebagai presiden berikutnya. Coba kalau approval ratingnya rendah, kan nggak akan juga menjadi konsumsi politik dukungan Pak Jokowi kemana, dukungan presiden incumbent kemana, kira-kira gitu. Karena orang menjauh tuh kan. Menjauh. Iya. Apa namanya yang istilahnya apa? Lemdak. Lemdak. Iya, lemdak presidensi. Nah, kita masuk ke tema yang agak substantif nih Mas. Soal tadi nggak substantif. Tadi basa-basi dulu. Gua udah ngomong panjang. Anjing, gue pikir itu substansinya Bos. Belum. Hebat juga. Ini bagian dari Biasanya gua nonton Total Politik ini dari pertama. Pertanyaan lu tuh nggak seserius ini kayak. Mau iya ya. Iya juga ya. Iya, ini makanya ini nggak substansi. Ini udah mungkin tegang ya, ada ulangin loh, energi agak susah nih kita nih. Mungkin atau karena di publik Mas Amin ini jarang serius kan. Makanya kita sesuai kebutuhan aja, Mas. Nah, ini soal tegak lurus Jokowi juga, tapi kaitannya dengan gugatan permohonan ke MK gitu ya. Batas usia calon presiden dan wakil presiden gitu. Dan 40 tahun. Apa hubungannya? Ya kan salah satunya yang bisa bertarung nanti disebutkan adalah putranya Pak Jokowi, Mas Gibran, wali kota Solo. Sesuai dengan aspirasi tukang sate yang waktu itu ada di tukang sate di tempat sate kita. Gua ngeliat kok itu tukang sate Bu Ratna ya. Iya, Ibu Ratna. Iya. Ini kebetulan bukan ibunya. Iya. Ya salah satu intel yang bekerja di sate itu ya. Intelektual sate. Dan dia memang khusus waktu itu spesifikasi Indomie telur. Iya. Jadi memang itu. Nah, ini soal gugatan ini, Mas. Gimana Mas Amin ngelihatnya, ini sebuah langkah yang rasional atau memang upaya untuk membuat kebuntuan di mana orang membutuhkan kepastian bahwa Pak Jokowi itu ada di mana. Jadi
umur 40 tahun bisa maju nanti apabila itu diterima dan Mas Gibran tuh udah no doubt lah sebagai representasi dari Pak Jokowi gitu. Ini langkah rasional yang ideal secara demokrasi politik atau ini langkah tools menuju kekuasaan aja? Sekedar seeking ini aja kekuasaan. Ya kan gua ngelihat tuntutan atau gugatan ke MK soal batasan usia capres cawapres itu kompatibel dengan realitas politik hari ini. Ya. Bahwa penduduk mayoritas, pemilih mayoritas nanti 2024 itu adalah di 2 generasi. Ya. Generasi milenial dan Gen Z. Artinya secara realitas politik dan fakta politik itu menjadi rasional kalau ada pihak atau siapa yang mengajukan gugatan ke MK itu tentang batasan usia capres-cawapres yang dibatasi usia 40 tahun. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun, di beberapa negara pun, memang di Amerika misalkan usia capres-cawapres itu kan minimal 35 tahun kalau tidak salah. Bahkan di Amerika 35, di Filipina 40. Ya. Iya. Artinya batasan usia itu tidak menjadi syarat mutlak begitu loh. Ya. Tidak menjadi syarat mutlak bahwa usia 40 tahun itu argumentasinya apa? Orang menjadi pemimpin harus minimal 40 tahun. Argumentasinya apa? Itu pun tidak kuat argumentasi itu. Yeah. Kalau gue ditanya sebagai anak muda, ya gue sangat mendukung. Ya, jadi jangan kita berbasa-basi bicara politik, bagaimana anak muda berperan di politik, bagaimana anak muda didorong untuk lebih punya peran di pembangunan bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Kalau keran anak muda menjadi pemimpin saja itu tidak diakomodir. Kira-kira begitu. Jadi karena lu melihat anak mudanya yang lagi banyak atau memang secara substansi? Dua-duanya. Secara substansi itu juga tidak punya argumentasi yang kuat untuk membatasi usia 40 tahun. Yang kedua, fakta politiknya hari ini masyarakat Indonesia itu mayoritas anak muda. Jadi jangan sampai ada gap generation ya antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Begitu. Kalau gua bicara sama elu kan lebih enak, nyambung. Tidak perlu mukodimah yang panjang. Kita sama Opung Panda juga cepet sih. Opung Panda ini kalau udah lewat 70 jadi kembali remaja lagi memang orang kebanyakan. Kira-kira gitulah. Nih Opung Panda sebentar lagi umurnya udah 2 kali umur minimal capres ya. Iya, Opung Panda tahun depan 80 loh. Iya, besok. Dan juga kita melihat ya, secara sejarah anak-anak muda Indonesia juga yang memerdekakan negara itu. Ya. 1926 momentum anak-anak muda. Jadi dalam setiap fase perjalanan bangsa ini selalu ada anak muda di situ. Terus kemudian 45 juga kalau tidak ada kelompok anak muda yang menculik Bung Karno, mungkin kemerdekaan kita bukan 17 Agustus. Ya. Terakhir generasi 98, angkatan 98 yang merubah fundamental politik kita sehingga Pak Jokowi bisa jadi presiden. Kemudian lu juga punya kesempatan menjadi apapun, itu pun anak-anak muda yang menjadi ujung tombaknya. Jadi secara rasional argumentatif, secara fakta politik dan secara historis itu tidak make sense aturan itu. Gitu. Gue jadi serius juga kan jawabnya. Karena ini pertanyaan yang sangat serius ini menurut gue. Karena nih kalau lu setuju dan goal
Ari langsung pengen nyalon jadi wapres. Cocok. Bertaruh dengan Mas Gibran ya nggak Ari? Iya, kemarin nggak jadi gue jadi anggota KPU, umur kurang juga. Iya makanya. Iya. Nah, karena ini bukan cuma buat Mas Gibran, maksudnya buat generasi kita ya. Oh, ini tidak bicara personal siapapun ya. Tidak bicara personal siapapun. Ini menyangkut generasi. Ya, dan Anda juga jangan GR juga, belum tentu Mas Gibran mau juga kan? Atau Mas Gibran mau, Mas? Oh, kalau itu tanya Mas Gibran langsung. Iya. Udah kita tanya sih. Udah Apa, jawabannya apa? Ya bukan aku loh yang ngajuin loh. Ini memang bukan Iya, Mas. ya, ya kita kan? juga tidak bilang Mas yang ngajuin. Yang bilang siapa? Kenapa Anda merasa tertuduh? Banyak juga potensi lain gitu loh. Selain Mas Gibran. Ya. Lu berdua juga kan udah popularitasnya sangat tinggi. Hancur. Ya. Di kalangan pemain politik. Sayangnya bukan hanya mereka yang milih, ya kan? Tapi apa mungkin logistik udah cukup. Ini gosip ini. memang itu cara senior membunuh kami ya kan? Iya kan? Mengabarkan kabar bohong ini. Iya, dianggap kita udah paripurna ini kawan-kawan kan. Bener, langsung orang mau nyumbang langsung nggak jadi. Aku bilang. Ternyata nggak duafa banget nih kawan Iya, gitu. udah. Jadi sekali lagi ya, gugatan ke MK secara rasional, secara fakta politik dan secara sejarah itu tidak relevan dengan aturan yang ada hari ini. Apalagi kalau mau dipersempit ini untuk si A, untuk si B, enggak juga. Ini kenapa nggak dari dulu digugat Mas? Nggak ada kesadaran untuk menggugat. Lah nggak tahu, tanya penggugatnya kalau itu sih. Iya bener juga. Iya benar juga, nggak ikut Mas. Hah? Ya kan kadang-kadang kesadaran tuh muncul belakangan juga Arya kan. Lu kan dulu juga hancur, sekarang udah mulai sadar kan. Kehidupan. Nggak, kalau gue pernah gugat dulu. setelah kenal Romji ini kan. Ditolak sama MK untuk Gugat pilgub. apa? Pilgub tapi usia pilgub 30 tahun itu. Oh, kalau ini jelas kepentingannya Mas. Iya. Karena kawan kita mau maju gubernur ini, kan? iya. Iya. Politisi kritik Iya, atas nama bangsa dan negara. Ini kawan mau maju. Kasih dulu barang itu, kasih dulu barang kalau itu. kita terus terang aja emang kawan kita agak semangat nih Pak Kim gitu kan. Kasih ruang lah. Kebetulan argumentasinya ada. Ada. 1, 2, Masuk 3, akal. 4. Tapi paling paten apa argumentasi? Ya kawan ini. Ngaku itu di persidangan tuh. Iya, kalau kita itu aja udah. Ini kawan kita emang tenaga agak berlebih nih Pak Kim. Gitu kan. Daripada keleleran di jalan pikir hancur iya kan. Ini disuruh pakai- taruh dulu coba. Iya, tolong. Tolong Kasih coba lah, tolong. Iya. Dan ditolak argumennya. Tapi apa mungkin gini ya, pembuat undang-undang kita tuh, gue jadi pengen sama Ari langsung pengen ini ya, searching gitu. Pengen jadi pembuat undang-undang juga. Bukan, itu sih mau Itu udah juga. pasti. Iya. Tapi kita pengen cari risalah apa namanya rapatnya ya pembuatan Soal undang-undang. umur 40 tahun itu. Apa ya asbabun nuzulnya sehingga mereka memutuskan umur 40 meskipun Amerika aja 35 gitu Dan segala beda-beda macam. kan. Risalah waktu DPR membuat undang-undang Iya, itu. waktu mengamandemen konstitusi kan mengatur umur dan sisanya kan cuma gabungan partai politik aja kan. Iya. Nggak ada yang lebih spesifik dari itu. Nggak ada gitu. syarat wawasan kebangsaan, nggak ada. Wawasan kebangsaan nggak ada. Syarat tour of duty pernah jadi tentara 5 tahun, Iya. ya kan? Boleh setelah mayor boleh gitu misalnya jadi presiden. Kalau di bawah mayor nggak boleh. Akhirnya Mas Ahy mungkin pengen jadi presiden. Atau harus jadi gubernur dulu. Atau harus jadi gubernur dulu, ya kan? Atau macam-macam gitu. Ya, kan kita nggak ada. tahu tuh argumennya apa Iya. dulu gitu. Atau 40 mungkin si pembuat undang-undang ini dibuat amandemen 2001, 2002 lah selesai itu ya. Artinya mereka yang pembuat undang-undang itu telah melewati masa perjuangan politik yang panjang. Jadi Sebentar. Ini kan nggak perlu diamandemen kan. Ini kan undang-undang, bukan undang-undang ini dasar. bukan undang-undang, bukan konstitusi ya? Nggak, undang-undang pilpres. Iya, ini bukan undang-undang Ini bukan konstitusi ya, dasar. Ren? Bukan Ini pilpres. undang-undang, Mbak. Ini undang-undang pemilu. Oh ya lebih gampang lagi dong harusnya ya. Kalau undang-undang dasar kan nggak bisa, Nggak bisa MK. di judicial review. Iya. Oh iya ya. Salah Anda. Iya, itu aja udah salah gua kan. Nanti dipotong ya malu gua. Enggak. Si pembuat undang-undang ini gitu maksudnya. Apa gitu asbab? Apakah mereka itu punya dasar maksudnya? Ya tour of duty gua gini, gua lolos, gua selesai jadi ketum PB PMI aja umur segini di Dinda, ya kan? Belum cukup lah waktu kau, ya Tapi kan? ada yang Magang bilang dulu kau kemarin, habis ketua PB. Ada yang bilang kemarin, udah benar itu 40.
ini 38 aja masih Cipayung. Ada yang bilang kayak mana? Iya. Anjir. Iya. Betul, iya. Enggak lah, tapi sekarang juga kelompok Cipayung juga udah muda-muda lah. Oh gitu Mas. Iya, waktu gue jadi ketua umum PBPM itu kan aturannya gue revisi semua. Nah, itu gimana tuh? Tanpa MK ini loh ya. Ya artinya kenapa gue bilang gue setuju karena gue melakukan itu juga waktu di PBPMI. Nah, gimana lu pengalaman historik lu gimana tuh? Waktu gue jadi ketua umum PBPMI gue bikin aturan. Jadi sebelum gue tuh kan tidak hanya PMI ya, tapi tadi yang lu bilang bahwa organisasi kemahasiswaan juga mengalami perlambatan regenerasi. Ya. Kenapa gue dengan ketua umum PBPMI sebelum gue itu jarak umurnya itu relatif jauh. Karena waktu itu Lu lebih muda lah ya. ya gue waktu itu terpilih 27 tahun, ya 27 tahun. Jadi gue coba membuat ya katakanlah deregulasi di PMI. Gue atur itu batasan usia itu. Dulu gimana tuh, Bro? Ya gue atur dari mulai struktur paling bawah sampai struktur paling atas. Ya. Kalau dulu kita ngelihat anak-anak pengurus PB OKP ini udah setengah pemuda, setengahnya lagi udah masuk parubaya. Kalau sekarang Perbincangan mengenai asam urat dan kolesterol kan dalam iya. debat-debat Kalau ke kantor silaturahim ini kan. Kalau ke sekretariat anak udah 2. Kan? Tapi masih Jadi waktu Masih itu mahasiswa, tapi masih masih mahasiswa. Itu kan gua membuat itu akhirnya gua pangkas umur itu dari mulai pengurus di tingkat kampus 22 tahun, pengurus di tingkat cabang, pengurus di tingkat provinsi sampai ke PBPMI gua atur itu. Untuk apa? Semangatnya adalah percepatan regenerasi. Karena waktu itu gue juga pengen bahwa teman-teman itu tidak boleh terlalu lama beraktivisme di organisasi kemahasiswaan gitu. Itu semangatnya ya waktu itu. Nah, hari ini kita berbicara skupnya itu kan lebih luas. Jadi jangan sampai juga yang tadi itu ada antrian yang begitu panjang gitu loh. Jadi dalam konteks gugatan MK ini gue setuju karena gue pernah menjadi aktor untuk mempercepatan regenerasi itu. Yang faktanya lu lihat generasi-generasi di atas sebelum lu tuh Ya karena dulu kayak nggak gue masuk juga akal gitu ya. juga sempat diragukan juga. Wah, si Amin baru anak kemarin bisa nggak mimpin? Gitu. Sayangnya kan gue nggak survei approval rating gue waktu itu berapa ya kan? Keinginan ada gue yakin. Duit yang lu nggak punya gue yakin kan lu bayar temu survei ini kan. Kira-kira begitu. Iya kan bener. ada survei NU ada kan kawan kita ini Sky Data ya. Alfara ini. Oh, itu kan baru. Ya, Mas Hasan ini kan Baru. lu giliran gini lu datang lu ke gua lu. Tapi kan Mas tetap Hasan. bayar bro. Iya betul betul. Gila aja lu nyuruh orang survei nggak bayar. Iya. Iya ya. Iya. Iya dan Tapi lo faktanya Ah. itu berhasil mempercepat regenerasi yang ada di PMI. Pasca Amin lebih muda semua. Lebih mudah. Kalau kita lihat di pengurus cabang ini benar-benar mahasiswa gitu loh. Jadinya Kelihatan dari mukanya juga kelihatan mahasiswa. Coba lu Beneran. kasih lu fakta-fakta dulu nih gimana nih? Apa? Fakta-fakta sebelum lu ini udah lebih tua tua segala macam ya. Intinya waktu itu semangatnya adalah semangat percepatan regenerasi. Oke. Nah, agak beda sama motif gua ke MK dulu. Apa? Biar kawan bisa maju pilgub. Udah itu aja. Gua jujur-jujuran aja. Waktu itu kita di organisasi mahasiswa idealismenya lagi tinggi-tingginya. Iya. Gua lagi Kita pragmatisnya. kita Lu masih ngelihat mahasiswanya udah pragmatis ya. Nah. Enggak udah lulus. Oh, udah. Oh iya. Jadi kita lihat juga gitu loh. Sekarang kalau lu keliling ketemu anak-anak di bawah tuh ya benar-benar memang mereka jadi mahasiswa. Masih mahasiswa.
argumentasi gue waktu itu, lalu sebagai pengurus mahasiswa, lu nya udah bukan mahasiswa, terus apa yang lu urusin? Nah, Kalau apa kaitannya dengan ini, dengan gugatan MK? Nah, nanti kalau pemimpinnya itu dari kalangan anak muda, lebih mudah mengambil kebijakan yang pro anak muda. Tanpa harus survei, dia membuat kebijakan berkaca atas kebutuhannya dia. Apakah yang tua juga nggak ngerti apa yang dibutuhkan? Ngerti, pasti ngerti. Tapi setidaknya kalau kita berbicara bagaimana anak muda keterlibatannya dalam pembangunan, terus kemudian ada aturan yang menghambat itu kan nggak nyambung gitu loh. Antara semangat kemudian dengan aturan. Apakah kemudian kalau nanti MK itu menerima, kemudian pasti ada yang belum tentu juga gitu. Tapi minimal negara tidak membatasi. Berarti ini peraturan ini menurut lu diskriminatif, Mas? Ya tidak hanya diskriminatif menurut gua, tapi juga tidak rasional, tidak punya argumentatif yang kuat, dan tidak ahistoris. Yang tadi kita cerita bahwa setiap momentum penting bangsa ini anak muda loh yang paling terdepan. Terus kemudian fakta di dunia ini bahwa anak-anak muda juga banyak yang jadi presiden, yang jadi perdana menteri. Ya. Emmanuel Macron dari umur 30 berapa begitu dia udah jadi presiden. 38, 39. Gitu. Terus ada lagi siapa perdana menteri yang cewek itu? New Zealand. Jadi lupa lah. Tapi ada juga yang 93 tahun, Mas. Ya artinya tidak boleh dibatasi kan? Tidak boleh dibatasi. Toh akhirnya harus berkompetisi juga secara demokratis kan? Iya. Siapapun yang maju gitu kan. Tidak boleh dibatasi. Ya. Logikanya agak sama dengan orang-orang yang menggugat presidential threshold sebenarnya ke MK, bahwa kerannya jangan dibatasi dong. Nanti biar open competition aja. Tapi gini, kalau presidential threshold gue mau bantah lu nih. Itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan. Maksudnya? Ya lu bisa upayakan 20% itu, Bos. Kalau lu umur 39 nggak bisa lu upayakan jadi 40. Iya benar. Jadi menurut gua itu paling KTP nembak ini kan hal yang berbeda. Hal yang berbeda antara gugatan umur dengan presidensial threshold. Oke. Kalau ada anggapan gini, Mas, misalnya, oh ini keran jangan dibuka terlalu kenceng dong. Harus ada tetap bendungan-bendungan atau tanggul-tanggul yang bisa mencegah pemimpin yang nanti lahir itu bukan pemimpin populis yang hanya terkenal saja, tapi juga melewati mekanisme organisasi. Betul, ada mekanisme tanggul-tanggul yang bisa menahan orang gitu. Ya faktanya hari ini demokrasi kita kayak begitu. Mau gimana lagi? Fakta politiknya. Faktanya begitu. Bahwa yang terpilih adalah yang populer, yang punya elektabilitasnya tinggi. Faktanya begitu. Kan teman-teman partai politik juga yang bikin itu. Bahwa hari ini ada yang menyampaikan pemimpin harus punya track record, harus berdarah-darah dan sebagainya. Berdarah-darah dalam arti mengurus partai dan sebagainya. Ya kan aturan itu yang buat partai politik di DPR. Begitu. Banyak yang perlu diperbaiki, yes. Ya, banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem rekrutmen kepemimpinan, iya. Begitu. Menarik. Tapi kan kita juga harus objektif, mana yang bisa, mana yang belum bisa. Kalau misalnya gini, Mas, ada kan usul juga nih kalau gue baca nih, Ri. Ditambah klausul-klausul misalnya tour of duty dalam memimpin birokrasi gitu. Atau tour of duty dalam memimpin institusi pemerintahan gitu. Kalau ada Gak perlu menurut Gus Dur jadi presiden gak punya pengalaman apapun.
Ketum PBNU kan Ya kan tadi paten, Mas. PBNU bukan birokrasi. Oh ya, birokrasi Bukan ormas. pemerintahan. Birokrasi ormas. Ya kalau mau Iya. Bu Mega, Iya. Iya sih. Bung Karno. Bung Karno karena negaranya belum ada. Iya. Iya. Begitu. Iya ya. Ya, yang pakai tour of duty itu kayaknya cuma SBY ya. Pak Pak Jokowi. Partai Komunis yang ada tour of Mati duty itu. gua. PKC Pak ada tour of duty. Oh, rule of the game-nya. Iya, iya. Yang Kalau- pakai kayak begitu bukan demokrasi. Ya itu terbuka. kayak birokrasi. Birokrasi kan pada prinsipnya kan tour of duty kan. Prestasi dan tour of duty. Menurut gua yang perlu diperbaiki sistem rekrutmennya itu adalah dalam tahapannya. Bukan dalam syaratnya ya. Oh, tahapan. Iya. Jadi jangan sampai masyarakat nih beli kucing dalam karung. Nggak, misalnya gimana tahapan tuh gimana misalnya? Misalkan ya, bagaimana seorang presiden bisa mencurahkan pemikirannya hanya diberikan waktu 2 jam berdebat dalam perdebatan yang sangat kaku yang disediakan Normatif. oleh KPU. Normatif sekali. Setuju. Setuju. Bagaimana kampus sebagai institusi intelektual itu dilarang bahkan. Sekarang kan masih dilarang kan orang kampanye di kampus. Padahal kalau mau menguji visi, misi dan pandangan pemikiran seorang pemimpin yang paling tempat yang menurut gue paling relevan adalah kampus. Gitu. Karena di situ bisa dipuji, bisa dihakimi sekaligus ya. Ya karena Cara intelektual. kampus ya institusi yang paling objektif. Iya. Gue pernah bilang tuh Mas di depan Mas Afif, komisioner KPU, gue bilang, Mas, ini debat cuma 2 jam, pakai cara TV dibatas-batasi. Iya. Ada Lu pakai cara iklan iya. pula lagi. Pakai cara digital dong Mas. Ini udah zaman digital. Itu yang pertama. Yang kedua, orang nonton dangdut dari jam 7 sampai jam 1 malam mau Mas. Iya kan? Masa mau nonton debat capres Iya. 4 jam nggak mau gitu kan? Biar kita lihat juga endurance-nya kawan-kawan ini yang mau Ya, jadi nyapres gitu kan? tahapan-tahapannya itu yang menurut gua harus banyak diperbaiki. Bagaimana seorang presiden dipilih oleh ratusan juta masyarakat ini tahu, oh si A pemikiran di ekonominya misalkan seperti ini. Sekarang kan kita sampai hari ini misalkan walaupun capresnya juga belum ada yang pasti, tapi kan nggak akan keluar dari 3 nama ini, kira-kira begitu. Ya. Sampai sekarang jangankan masyarakat, kita aja mungkin belum paham juga pemikiran apa sih visinya Pak Ganjar dalam bidang pendidikan misalkan. Apa sih visinya Pak Prabowo dalam bidang politik luar negeri? Apa sih visinya Mas Anies dalam bidang ekonomi? Jangankan masyarakat, kita aja belum paham. Nggak tahu kalau lu udah paham ya. Kita nggak sehebat itu juga, Mas. Iya. Ya artinya Oktober pendaftaran, November pengumuman, baru kemudian kampanye. Terus kalau KPU tidak merevisi aturan sebelum-sebelumnya di debat kandidat Pilpres, ya maka kita nggak akan menemukan calon presiden yang clear secara pemikiran menurut gua ya. Apa masih butuh pemikiran? Ya apa masih butuh kita tahu isi kepalanya. Ya kalau kita berdebat, Kalau kata Romzi kan orang memilih karena kalau emosional. kita menginginkan ada demokrasi yang substansial, menurut gue sangat butuh. Sangat butuh. Jadi kita tahu kapal besar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau dibawa kemana. Ya, jadi concernnya debatnya di tahapan ya. Dan aturan-aturan pelaksana ini ya. Bukan secara substansi garis besarnya bahwa ada pembatasan usia, pembatasan latar belakang. Menurut gua kayak gitu. Bahkan seharusnya kayak di Amerika ya, mengatur sampai primary di partai politik gitu misalnya itu, kan, ya, kandidasi betul. gitu Ada kan. rally Ya. gitu-gitu ya. Ya. Dulu sempat Konvensi. Dulu sempat konvensi kan, ada Partai Golkar pernah konvensi kayak gitu. Itu tapi hari ini mungkin undang-undang partai politiknya pun juga perlu Iya.
perlu direvisi lah. Kalau kata Pak JK itu konvensi itu habis puluhan miliar itu bisa kita. Bagaimana gitu kita kata Pak mendorong JK. partai politik juga lebih terbuka dalam sistem rekrutmen kepemimpinan. Karena bagaimanapun undang-undang kita itu partai politik yang dijadikan satu-satunya institusi yang mempunyai legitimasi formal untuk mencalonkan kepemimpinan dari level nasional sampai di daerah. Lu tahu Joe Biden kan Mas? Hah? Partainya apa? Demokrat kan? Demokrat. Ketum Demokrat Amerika lu tahu nggak siapa? Nah, nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Mas AHY. Itu sini Bos. Iya juga, bener juga. Ketum Republik ada nggak? Ada tapi kita nggak tahu Bos. Iya. Iya. Iya, Speaker of the Party ya. Jadi jangan heran kalau partai politik adalah salah satu institusi yang kepercayaan publiknya itu termasuk rendah. Nah, kita sebagai anak muda, kalau misalkan lu nanti jadi ketua umum partai mana ya harus diaplikasikan. Menurut gua sistem rekrutmen kepemimpinan di partai politik itu harus lebih terbuka. Itulah hebatnya Jangan Bambang Pacul nih masih rekrutmen. jebakan Batman lah. Kasih Bambang Pacul. Kasih lu, kasih lu testimoni 1 menit ini. Wah, buat TikTok nih. Iya, tapi emang harus ada orang-orang yang tetap mengorganisir partai itu sebagai gerakan yang revolusioner ini ya. Kalau partai politiknya dalam arti memang sudah Menarik semakin nih. modern, Iya. manajemen partai politiknya, gue kira yang dikeluhkan banyak pengamat ataupun lebih khususnya adalah orang-orang yang berdarah-darah mengurus partai itu nggak akan ada lagi. Ya. Yang disampaikan oleh Fahri Hamzah misalkan, Bang Fahri, soal presiden itu seharusnya digodok dulu di partai politik, jangan bicara presidennya dulu, partai politiknya dulu nih berdebat. Ya, menurut gua itu akan terjadi kalau manajemen partai politiknya itu udah modern terbuka. Tapi apakah pernyataan jangan belum apa-apa kalau anak muda muncul dibilang wah ini belum saatnya gitu loh. Kan dari mana indikator itu belum saatnya? Belum tentu loh anak muda yang usia 25 tahun hasil psikotesnya itu lebih tidak dianjurkan menjadi pemimpin dibanding orang yang usia 50 tahun. Gitu. Nah, tapi gini Mas. Tapi ini menarik nih omongan Mas Amin nih, manajemen partai dan lain-lain nih. Apakah memang banyak yang mengatakan bahwa orang-orang seperti Pak Jokowi, seperti Pak Ahok dulu, terus sekarang Mas Gibran gitu ya. Kemarin di acara Mbak Rosi bilang ini nggak mau seragaman nih, kalau disuruh pagi-pagi datang seragaman. Ini bisa anti partai nanti. Nah, iya, apakah ini eranya sentimen anti partai ini juga Iya. Gue juga lagi muncul dari pemimpin-pemimpin. Termasuk ada upaya nih orang-orang partai ya. Banyak yang curiga nih. Wah, ini clear ini gerakannya. Ini gerakan deparpolisasi secara serius gitu. Karena tadi lu kan bilang ya gimana demokrasi pengennya elektabilitas. Iya. Demokrasi maunya ya Anak muda harus dihargai ya, gitu kan. tetap aja balik lagi. Yang bikin undang-undang itu perwakilan partai politik di DPR. Iya juga sih. Masa lu harus mengeluh atas rasa makanan yang lu masak sendiri? Bener gak? Ya kadang-kadang kita juga ngeluh sih. Iya. Anjing, ini keasinan banget. Ini gua pikir Kayaknya gue gak bakat nih. kayak gue bakatnya ceramah kayak Romzi. Bukan masak ya. Iya, tapi kan ini sentimen anti partai ini gimana Mas? Secara pribadi, aku juga nggak setuju kalau ada deparpolisasi. Bagaimanapun pilar demokrasi itu ya partai politik. Tapi juga partai politik juga harus terbuka dengan perubahan. Gitu loh. Ini kemunculan relawan-relawan gitu misalnya kan itu kan bentuk dari ekspresi
partai politik punya penyeimbang alternatif. Apalagi gitu. kalau kita Beda. lihat kemarin Lu kalau El iya. Munches aja bisa Iya, lu jadi kalau mau menteri. politik masuk partai, ngapain jadi relawan gitu. Ya nggak bisa begitu juga. Hmm. Ya, nggak bisa begitu juga karena relawan itu bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin terlibat aktif di politik tapi tidak mau masuk ke partai politik. Karena Ya masing-masing punya alasan masing-masing. Hmm. Karena relawan ini kan tidak permanen begitu loh. Misalkan gue menjadi relawan itu hanya untuk Pak Jokowi. Karena gue seneng sama Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi udah enggak ya udah gitu loh. Tak berbeda dengan partai politik yang sustainable begitu loh. Jadi kita juga sebagai anak muda juga nggak boleh juga anti partai karena partai politik itu adalah pilar penting dalam sistem demokrasi. Nah, kita yang perlu adalah kita bagaimana mendorong bahwa pimpinan-pimpinan partai politik berbenah. Ya lebih sedikit aware lah terhadap perubahan, terhadap perubahan. Jangan cuman menjadi jargon kampanye gitu. Yang paling signifikan apa? Yang paling signifikan adalah keterbukaan. Bagaimana partai politik di era modern ini adalah keterbukaan. tapi kan gini Mas, apa yang terjadi hari ini itu menjadi sebuah gambaran gitu ya bahwa era partai politik itu udah semakin semakin old school gitu, old fashion gitu. Misalnya contoh ini kasus terbaru itu ya El Munches. Rocky misalnya. Rocky Gerung ngomong Rocky? dan jadi masalah sekarang gitu kan. Ada yang melaporkan itu kan menunjukkan bahwa kekuatan personal dia itu udah cukup memberikan dampak politik gitu. Kekuatan personal Rocky Gerung. Iya, dalam hal ini gitu, kekuatan dia sebagai personal gitu. Dia nggak butuh organisasi, nggak butuh partai politik untuk membuat kritik. Tapi ya kan dan gitu-gitu membuat aja. dorong. Gitu-gitu aja. Pada saat dia mau masuk sistem, tetap harus setidaknya tetap harus bernegosiasi dengan partai politik. Gitu. Ya. Pak Ganjar punya popularitas, punya elektabilitas, tapi tetap kan di tangan partai politik. Pak Prabowo punya popularitas, punya elektabilitas. Dia sudah jadi ketua umum partai politik karena belum memenuhi, dia tetap butuh dukungan partai politik yang lain. Pak Anies, ya Pak Anies juga begitu juga. Jadi menurut gua tidak ada celah sedikit pun dalam sistem demokrasi yang hari ini kita pakai untuk adanya deparpolisasi. Itu nggak mungkin. Nah, menjadi tantangan bagi partai politik adalah ya era digital hari ini, era keterbukaan hari ini, bagaimana manajemen partai politik itu juga bisa kompatibel dengan fakta politik yang ada. Tapi kan maksud gini Mas, nyambung ke Ari, ya kita tetap setuju partai politik adalah pilar demokrasi utama, tempat rekrutmen, tempat regenerasi kepemimpinan, and so on. Tapi mungkin yang dianggap era Pak Jokowi ini memberikan ekosistem atau substrat gitu ya, media tanam yang bagus untuk aktivitas di luar partai politik untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsi partai politik. Malah menurut saya disrupsi gitu. Ada disrupsi. Malah menurut yang paling terakhir El Munches misalnya kan. Iya. Malah menurut gua Pak Jokowi itu memberikan challenge kepada partai politik untuk berbenah. Oh, ini cara ini ya, ini khas ini ya, pebisnis ya. Ciptakan kompetitornya sehingga orang akan lebih baik, biar lebih efisien. Lebih efisien dan lebih baik gitu. Jalan dalam artian apa, Mas? Apakah men-challenge bagaimana partai politik itu lebih peka, lebih terbuka kepada kemauan masyarakat, kemauan rakyat. Begitu. Itu makanya Pak Jokowi mukanya lebih nyaman di acara relawan ketimbang partainya kali ya.
Kalau itu kan kenyamanan pribadi ya. Tapi pada saat Tapi betul itu. apa? Betul itu. Gue belum pernah menemani Pak Jokowi di acara partai. Iya. Tapi kalau di acara relawan happy. Ya, jadi gue nggak bisa membandingkan. Enggak, paling enggak yang dilihat di acara relawan. Gue lihat di acara partai lah kurang happy misalnya. Kecuali partai yang lain. Iya. Di Golkar happy waktu itu. Iya. Di Maksudnya? PAN juga happy waktu itu. Iya. Iya kan? Iya kan. Ya karena gue ngelihatnya Pak Jokowi itu di acara-acara relawan aja. Nah, gimana Mas? Ya namanya manusia ya kadang happy kadang nggak juga. Oh ada nggak juga ya? Kalau yang dimaksud happy-nya Pak Jokowi sambutan lama Berapi-api. gitu, berapi-api ya Agak jarang kadang-kadang nih. juga di acara relawan juga kadang-kadang juga nggak lama juga sambutan. Oh, tergantung Itu crowd kan- aja ya. Itu kan tergantung psikologis ya. Gitu. Oh, berarti bukan Pak Jokowi menjadi promotor semangat anti partai, Oh enggak, tapi Pak malah Jokowi itu seorang politisi juga Pak. Ya. Nggak mungkin kalau bukan politisi bisa jadi presiden 2 periode dengan approval rate yang begitu tinggi. Jadi Pak Jokowi pun sadar ya. Pada akhirnya juga Pak Jokowi kan juga butuh partai-partai politik untuk dalam sistem koalisi pemerintahannya. Jadi bukan semangat anti partai itu enggak sama sekali. Kalau men-challenge partai untuk berubah, iya. ini kata Mas Romi waktu itu bahkan Pak Jokowi ini melampaui partai politik. Beyond Ya, partai politik. Beyond partai politik. Ya, Katanya karena dia udah jadi presiden. Tidak. iya, Gitu, karena ketua umum menteri- partai jadi ketua anak buahnya. menteri-menterinya. Kenapa? Ya karena ketua umum partai jadi menteri-menterinya Pak Jokowi. Jadi anak buahnya Pak Jokowi gitu. Ya itu kan ketua umum partai menjadi anak buahnya Pak Jokowi sebagai utusan partai. Bukan sebagai dia jadi ketua umum partai. Artinya Pak Jokowi juga tidak yang tadi lu bilang tidak punya semangat anti partai. Karena ini nyambung Mas sama kondisi terkini juga, kembali ke postulat awal kita yang dimana Pak Jokowi tidak bersikap, bilang nanti ujung akan bersikap, Tabisi tunggu aja tabisi ketika partai partainya. tempat dia bernaung itu udah memutuskan kandidat. Dan Mas Amin juga bilang yang lebih benar ya belum memutuskan tadi kan. Iya. Iya. Ini kan pandangan Iya, lu. Pak. Yo, Pandangannya. pasti. Ya, Mas Amin juga dianggap sebagai agen anti partai ini habis ini. Oh enggak. Kan yang lebih benar. Orang gua hampir mau nyalek kok kemarin. Hehehe. Lu hampir mau nyalek apa hampir mau jadi ketua Ansor, Mas? Wah. Ketua Ansor nanti tanya Gus Yakut. Ya. Iya. Bisa ikut gimana? Mantap ya. Baik tadi juga WA. Iya benar. Iya, percaya. Iya. Jangan defensif gitu dong. Gus Yakut jadi cawapres nih ya. Kenapa? Gus Yakut nih ya. Jadi cawapres mantap gak Gus Yakut nih? Mantap aja. Mantap ya. Lu apa sih tujuan pertanyaan lu? Gue juga gak tahu nih sebenarnya. Nggak, kembali ke situ tuh tadi. Kembali kemana? Ya tadi pertanyaan ini agak nyambung sebenarnya sama Sikap Pak Jokowi. sikap Pak Jokowi yang belum bersikap. Padahal partainya udah sudah bersikap. Harusnya kan tegak Kan lurus tadi sama lu pemerintah. bilang Iya, kalau kan Pak lu Jokowi, bilang, Pak Jokowi itu itu kan orang loyal. beyond dari partai politik. Kata Romi, Mas Romi. Iya. Memang faktanya begitu kan? Ya Iya sih. akhirnya itu menjadi contoh dong bahwa Pak Jokowi dianggap, oh lu bisa dong sebagai kader kalau lu punya bargaining posisi yang tinggi, lu boleh dong. Nggak usah terlalu nurut sama partai lu. Lu nggak perlu tegak lurus banget sama partai lu. Kalau lu Oh, punya kacamatanya tidak begitu cara pandangnya. Tadi kan lu bilang bahwa lu kenal nggak Joe Biden? Joe Biden dari partai Demokrat. Lu kenal nggak ketua umum partai Demokrat Amerika? Nggak kenal. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ketua umum partai politik itu bukan apa ya? Dalam satu sisi dia punya kewenangan dan punya kebijakan bagaimana
merekrut pemimpin-pemimpin ini yang punya visinya oke, track recordnya oke. Ya. Kalau dulu kita membayangkan, ya itu tadi ya, kalau kita membayangkan dulu orang seperti Pak Jokowi kan nggak mungkin jadi presiden. Ya, orang seperti siapa lagi ya? Kepala daerah. Jadi orang-orang yang menjadi pemimpin baik di level nasional di daerah itu kan dulu dalam sistem politik tertutup itu kan Sulit. sangat bahkan nggak mungkin. Ya, Ya Pangdam lah yang jadi gubernur kan. kira-kira gitu. Tapi gua ada ini ya, setuju sama dibilang Bang Mas Amin tadi, mengutip Bas Romi beyond partai politik ini. Karena gini, gimana pun memang Pak Jokowi itu kader PDI. Tapi Pak Jokowi menjadi presiden itu kontribusi partai lainnya juga ada. PDI salah satu. Ya pasti dong. Iya, yang itu dia harus hitung kenyamanan bagi partai-partai yang juga menjadi bagian dari perjalanannya menjadi presiden. Dalam konteks presiden. Iya. Tapi dalam konteks kader, lu kan harus melaksanakan manifesto partai. Kan dalam Yang lu konteks sepakati dan dalam konteks partai ini yang kader, membawa. dalam konteks kader kan Pak Jokowi hadir. Udah selesai itu. Itu artinya nggak perlu. Nanti kenapa Pak Jokowi harus tetap membuka peluang nanti tak BCI, tunggu dulu. Pak Mas Gibran aja sama ya, yang juga kader PDI. Iya, Tegak Lurus Jokowi gimana adalah Mas? menunggu. Menunggu. Tunggu saja. Ini ya yang salahnya di mana? Karena partainya udah memutuskan, kata Budi. Kalau gue punya jawaban tadi, Sebagai karena presiden. Sebagai presiden. Ya kan tadi gue bilang sebagai kader Pak Jokowi kan sudah hadir di acara deklarasinya Pak Ganjar. Waktu Rakernas apa Rapimnas Rakernas ya? Yang di Lenteng Agung. Kan hadir juga. Jadi ya Pak Jokowi bukan menjadi promotor tadi kata Ari. Promotor atau agen kita di deparpolisasi atau agen anti partai. Atau hari ini juga Kalau lu punya power yang lu dibilang bisa. yang Mas Hasto bilang jangan pakai fotonya Pak Jokowi di baliho-baliho itu, toh hari ini Pak Ganjar juga balihonya bertebaran di mana-mana tuh bareng sama presiden. Oh udah mulai ada ya? Udah di mana-mana. Oh lu udah lihat ya? Bahkan Di Jakarta ya belum ada ya? bahkan mengutip pernyataan Pak Jokowi, dukungan Pak Jokowi ke Ganjar. Yang tadinya PDI, Mas Hasto. Kan tadinya kan dikritik ada capres yang memerlukan memasang billboard gede-gedean di mana-mana bersama presiden kan gitu. Jadi tadi yang kita di awal bahwa tegak lurus Jokowi itu tidak punya klaim kebenaran tunggal. Ya. Kira-kira gitu. Dan tidak bisa dipersonalisasikan ke salah satu individu. Ya. Tapi nggak tahu ya. Itu kan mau Pak Jokowi ya. Ya kita juga nggak tahu kalau saatnya nanti misalkan Pak Jokowi mau ngumumkan. Tapi saya rasa enggak. Yakin ya Mas berarti ya. Dalam posisi Secara terbuka ya. Secara terbuka beliau sebagai presiden saya rasa nggak mungkin. Kalau dibisikin Budi mungkin. Oh, makanya ngomongnya tak bisiki. Supaya nggak teriak, supaya nggak loud, biar kamu aja person. Ya, Dan mungkin bisikannya ke Budi dan ke Ari mungkin beda-beda. Apa beda lagi ke Budi Ari? Budi Ari. Iya. Ke saya juga ngomong. Apa? Tapi nilai. Nilainya gimana? A, B, C. Nilai dan fakta politik. Nah, gimana Mas? Apa? Ya nantilah itu sih. Wow. Kasih spill dikit. Hah? Dari 5 kasih 2 lah. Cuman 1 kok nilainya tunggal. Apa? Iya nantilah.
Apa sih ah? Tapi tidak bicara persen. Tapi nilai ini kan mengacu. Iya. Nilai dan fakta politik gitu loh. Iya. Oh ada berarti. Ada. Yang satu calonnya Pak Jokowi itu Bukan. Kan gue nggak bilang satu calon. Bahwa seperti ini dan fakta politiknya kayak begini Pak Jokowi. Saya pernah lah ngobrol bicara dengan Pak Jokowi soal itu. Nilai ya. Nilai itu Anda udah langsung tahu nih orangnya siapa gitu. Ini buat Anda aja yang sering ketemu presiden. Nilai bukan nilai ini ya. Ngerti value kan maksud lu? Iya, maksud saya bukan nilai yang berdiri itu enggak, nilai dan fakta politik. Nah, itu enggak satu kalimat apa dua kalimat? Enggak, dia kan enggak nyebut nama, tapi dia kasih dua variabel. Iya, Satu nilai dan satu fakta dan itu politik. tidak bisa terpisah. Satu Iya, kesatuan. Lu udah bisa merangkum dan mengekstrak belum Udah. ke kandidat siapa gitu? Kan Ini semakin buat lu aja nih, buat lu Mas. Iya. Gua gak minta lu spill juga. enggak, semakin waktunya itu adalah semakin berjalan waktu, ya yang disampaikan Pak Jokowi ya gua semakin ngerti. Oh jadi tiap orang dikasih tondo-tondo lah ya. Dikasih ancar-ancar. Ya beda, ya. Iya kan? Ya. Dan bergerak masing-masing timnya Pak Jokowi ke ancar-ancar yang Iya. diberikan gitu ya. Ya tapi sampai hari ini gua nggak bergerak apapun. Wah, lu belum. Iya belum. Iya kan? Kan itu ke kita. Hah? Ngomong ke kita. Ya kalaupun udah bergerak kan nggak mungkin juga gua ngomong di sini. Di tempat lain udah bilang udah 20 kilo pergerakan lu. Susah juga emang ya. Lu kalau istilah petugas partai itu gimana Mas menurut lu Mas? Ini juga menarik. Ini satu Mas Gibran juga bilang kan dalam spektrum internal menurut gua nggak salah. Tapi pada saat itu masuk ke dalam ranah publik menurut gue kurang tepat. Kenapa? Ya lagi-lagi kalau kita contohkan sebagai seorang presiden, ya presiden itu ya sumpahnya menjalankan undang-undang dasar. Tidak ada sumpah menjalankan perintah partai. Bahwa seorang presiden itu kan misalkan ya, kalau seorang presiden itu direpresentasikan sebagai satu partai politik, tadi yang lu bilang yang milihnya juga kan dari berbagai koalisi itu satu partai, ya. Yang kedua, pada saat dia sebagai presiden dia sudah punya publik, bukan barang satu partai lagi nih. Dan dia juga harus, jangankan orang yang berbeda partai yang tidak memilih dia pun, ya dia harus tidak boleh membeda-bedakan. Begitu. Ya bertentangan. Kecuali kalau sistem partai kita itu single party. Kayak Cina. Otomatis. Lu jadi apapun, lu petugas partai. Itu komunis ya Mas? Kenapa? Di negara komunis kayak Cina ya satu parti. Ada nggak negara demokratis single party nih? Nggak ada. Nggak ada kan? Ada nggak? Ya nggak ada. Semua negara demokrasi ya pasti multi partai. Atau minimal at least. Iya. Di Amerika pun itu multi partai kan. Iya banyak Banyak kecil-kecil. partainya, kecil-kecil. Nggak ada ya satu partai ya negara demokrasi ya. Nggak ada. Ya nggak ada. Di yang satu partai negara Ya banyak lah yang satu partai. Negara. Cina gitu ya. Korut. Lu nih Cina apa Tiongkok? Tiongkok. Tiongkok. Ya, Yang- Cina yang sama formal- aja emang. Yang formal Tiongkok. Yang formal Tiongkok. Tiongkok. Ya.
Kata Cheryl, lu nonton dong gua interview Nonton Cheryl. gua ingat. Iya, Cheryl ngomong Tapi gitu. gue lupa pas part itu. Iya, nggak biasa aja. Oh gitu ya Mas ya. Menarik juga nih. Lu Jadi udah tahu kan pilihan Pak Jokowi. nilainya Pak Jokowi yang disampaikan ke Mas Amin. Lu jangan bilang nilai doang. Nilai dan fakta politik. Iya, Gue sih tahu. Kalau lihat tahu dia ya. dari penjelasan terakhir udah ketahuan. Lihat dia kan. Ngeliat Amin ya. Ngeliat Amin ya. Based on Amin ya. Orang bebas aja menginterpretasi. Iya, boleh. Udah Tapi ketahuan, jangan. Mas. Tapi yang menurut gua kurang fair adalah mengklaim kebenaran tunggal itu loh. Nah, kan sekarang udah perangnya udah agak serius ini. Mas. Ya malah yang itu menurut gua yang tidak yang tidak apa tadi tuh? Tidak tegak lurus. Iya. Jokowi. Iya. Ya kan? Udah tahu kan narasinya udah kayak salah satu konten kreator yang sering kesini. Apa tuh? Siapa? Mikrofon. Enggak loh, kalau gua kan terlibat langsung di dalamnya ya. Iya. Gua ikut banyak di grup-grup WA relawan Ini sama kayak Bang Hasan ceritanya juga begini nih. gitu. Kalau Bang Hasan kan pengamat, gua kan pelaku. Iya pelaku. Dia di pelaku sebagai grup-grup WA ini juga ada dia. Kalau Bang Hasan memang pengamat yang kalau pemain cedera bisa masuk lapangan. Official dong. Iya, bisa main juga. Kalau pelatih tuh kayak Ruth Gullit atau Gianluca Vialli. Iya. Ini nggak ada lagi yang mau main nih ya maksudnya. Aneh juga nih kan. Ya kan. Juggling jago kan, juggling kan. Iya, itulah kurang lebih lah ya. Udah ketahuan kan? Ya, ini Udah belum? Gue masih sama. Udah, gua udah ketahuan kok. Gue sama. Bukan, udah selesai belum? Udah. Oh ya, lu maunya udahan apa belum nih? Terus nih. Lanjut ini kita injak gas terus ya kan. Sampai di jam kedua baru dia ngaku kan. Iya. Udah. Anis. Lu kasih tau dong rumus opung panda ke Mas Amin. Iya. Kayak gitu. Apa? 15 menit pertama masih normatif, terkontrol. 15 menit kedua mulai goyang. 5 menit ketiga udah engine mounting. Montinnya udah getar Ini kan. udah 15 menit berapa? Ini udah sejam ya kan. Iya kan? Getar juga kan. Berarti udah kawan, selesai kan? berarti. Iya getar juga kawan, keceplosan barusan kan. Enggak opung Iya. panda. Enggak ada yang keceplosan. Enggak. Terukur dia. Terukur. Dia mah paling orang manusia paling Iya. terukur, Bos. Ya, Di dunia kan ini. gini juga bos. Komunikasi itu kalau terlalu Apa komunis apa? komunikasi, Komunikasi. kalau terlalu implisit orang nggak ngerti. Kalau terlalu eksplisit orang terluka, tersinggung, kan, terbaca, kan. Nah ini agak pas nih dia nih. Kalau agak pas versi Hasan Nasbi gimana coba? Apa? Agak pas itu Jokowi, apa? Presiden Jokowi, Presiden nggak Jokowi mungkin, tidak mungkin tidak mendukung Ganjar. Pasti mendukung Ganjar. tidak mungkin meninggalkan Ganjar. Tidak mungkin meninggalkan Ganjar, tapi memberikan kode 08. Itu pas. Ini udah melalui tahapan penghalusan budaya ya. Perasaan kultur. Ini kita belajar dari Mas Romi ya. P3. Mas gimana KIB Mas? Masih ada nggak di barang? KIB itu masih solid. Tapi kita ini ibaratnya Tidur. satu bantal tapi beda mimpi. Ya artinya udah hancur dong Mas ya kan? Nah, itu tapi kan nikmat aja sebenarnya. Caimin. Kalau nggak jadi wapresnya Pak Prabowo, apa masih dukung Pak Prabowo, Caimin? Oh, kalau saya pasti. Enggak tahu partai saya. Partai saya nggak tahu. Penghalusan kultur. Kalau Caimin nggak usah dihalusin kulturnya. Kenapa? Gimana? Karena kan Caimin memang Jawa. Iya, makanya penghalusan kultur untuk bisa di level itu maksudnya. Ente ya bro. Iya, saya Kemarin Mas. baru kita ajak suruhan. Iya, suruh Di Makanugaran. Iya. Mantap. pakai baju mahasiswa Stovia ini loh. Udah kayak Surgeon ini. dokter Cipto gua. Oke, thank you Mas Amin. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Nah.